Investor Jepang tinjau pembangunan IKN, begini progres terbarunya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menerima kunjungan delegasi Japan International Cooperation Agency, JICA, dan perwakilan pemerintah kota Yokohama, Jepang, ke Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Selasa 24 Oktober. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peninjauan kawasan calon ibu kota baru Indonesia itu. Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerjasama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN, Bappenas, dan Badan Otorita IKN sebagai tindak lanjut atas ketertarikan dari para investor Jepang untuk berpartisipasi dalam pengembangan IKN Nusantara. Kunjungan diawali dengan meninjau Rumah Teknologi Nusantara menuju titik nol IKN Nusantara yang menjadi referensi lokasi pembangunan berbagai infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Selanjutnya, rombongan mengunjungi Rumah Tapak Menteri dan Menara Pandang Jalan Sumbu Kebangsaan Barat untuk melihat progres pembangunan kawasan Istana Kepresidenan. Saat ini kami fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang ditargetkan selesai 2024, selanjutnya akan terus secara bertahap, kata Kasih Pelaksanaan Wilayah 2, Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Kalimantan Timur, Alfred Steve Willy Makalu, dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Oktober 2023. Berdasarkan data Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN hingga 19 Oktober 2023, progres fisik untuk batch 1 sebesar 55,89%. Adapun pembangunan batch 1 telah dimulai sejak 2020 dengan total 40 paket pekerjaan. Sedangkan batch 2 progresnya 1,14%, dimulai sejak Maret 2023 dengan total 42 paket. Dengan demikian kalau di total, progres pekerjaan fisik secara keseluruhan 82 paket mencapai 22,16%. Lebih lanjut, beberapa infrastruktur dasar IKN yang diutamakan selesai pada 2024 ialah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Salah satunya, Bendungan Sepaku Semoy dengan progres 98,12% dan telah dilakukan pengisian air awal, Impo Unding, serta pembangunan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dengan target selesai Juli 2024. Setelah melakukan tinjauan di kawasan KIP IKN Nusantara, rombongan JICA dan pemerintah kota Yokohama menuju kota Balikpapan dengan melewati pembangunan jalan tol akses menuju IKN. Tol ini tengah-tengah dikebut penyelesaiannya dan akan terhubung dengan tol Balikpapan Samarinda, Balsam. Nanti setelah tersambung, diperkirakan waktu tempuh Balikpapan IKN yang semula 2 jam jadi hanya 30-45 menit. Pembangunan jalan tol IKN saat ini sudah berjalan 3 seksi, yakni seksi 3 Akaranjo Angkakate Karyangau sepanjang 13,4 km dengan progres 26,4%, seksi 3 BKKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan progres 40,2%, dan seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 60,2%. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024. Oikan tawarkan investasi pembangunan infrastruktur di IKN ke Arab Saudi. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menawarkan investasi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara kepada Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara tempat lahirnya agama Islam dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Ibu kota Riyadh yang bermakna taman dalam bahasa Arab, juga sejalan dengan cita-cita untuk menghadirkan Riyadh di Ibu Kota Nusantara sebagai World Sustainable Forest City, ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Agung menekankan pentingnya Arab Saudi sebagai mitra investasi strategis Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN. Otorita IKN menawarkan investasi pembangunan infrastruktur di IKN melalui skema kerja sama antara Sovereign Wealth Fund, SWF, milik Indonesia yaitu Indonesia Investment Authority, INA, dan SWF milik Arab Saudi, Public Investment Fund, PIF. Sektor-sektor investasi yang ditawarkan adalah energi terbarukan, hunian, infrastruktur konektivitas, ekotouris, dan agrikultur kepada para calon investor Arab Saudi. OIKN menghadiri Forum Saudi Indonesian Roundtable Meeting yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi. Agenda ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kebijakan serta investor dari kedua negara untuk membahas berbagai peluang investasi. Kami mengapresiasi bahwa forum ini langsung menarik minat investasi dari Arab Saudi dengan disampaikannya Letter of Intent, LOI, di bidang energi terbarukan dari perusahaan energi terbesar yang juga ikut membangun NEOM sebagai kota masa depan mereka. Visi Saudi Arabia 2030 tentang energi terbarukan, ternyata sejalan dengan visi membangun ibu kota Nusantara untuk menjadi kota net zero di 2045, kata Agung. Sebagai informasi, IKN Nusantara adalah ibu kota Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. Jokowi groundbreaking Bandara VVIP IKN senilai Rp4 triliun 1 November. Presiden Jokowi akan groundbreaking proyek Bandara Very Important Person, VVIP, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara senilai Rp4 triliun pada 1 November 2023. Basuki mengatakan peletakan batu pertama proyek Bandara VVIP IKN ini dilakukan usai Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat pada akhir Oktober 2023 mendatang. Selain melakukan groundbreaking atas proyek itu, Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan proyek IKN lainnya. Sudah siap? Tanggal 1 mungkin, 1 November 2023, kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober. Basuki berharap usai groundbreaking bandara itu, investor bisa lebih cepat melirik dan masuk ke IKN. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN. Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan, harapnya. Di lain sisi, Basuki mengatakan perkembangan pembangunan IKN Nusantara kini sudah lebih dari 30%. Akan tetapi, ia tidak merinci lebih lanjut proyek-proyek apa saja yang sudah rampung. Pembangunan Bandara VVIP IKN merupakan perintah langsung Presiden Jokowi. Titah ini dialamatkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Perintah itu tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Important Person untuk mendukung Ibu Kota Nusantara. Bandara ini berlokasi di Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pengadaan tanah pembangunan Bandara VVIP IKN berasal dari tanah yang disediakan oleh Badan Bank Tanah. Sedangkan pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikutip dari situs layanan pengadaan secara elektronik, LPSE, Kementerian PUPR, nilai paket konstruksi fisik pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP IKN atau sisi landasan udara menyentuh Rp4,28 triliun. Duit sebanyak ini bersumber dari APBN 2023.
Bandara VVIP IKN bakal memiliki landasan pacu 3000 x 45 meter yang mampu menampung pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300R dan Airbus A380. Sementara itu, kapasitas apron bandara sanggup menampung 3 pesawat berbadan besar plus 1 pesawat berbadan kecil, atau setara 7 pesawat berbadan kecil. Sedangkan kapasitas helipad di Bandara VVIP IKN mampu menampung 3 helikopter.